Mengurus rumah tangga itu. Anda kira saya menikah terus kaya? Enggak. Kami termasuk orang paling tinggi. Ngontrak-ngontrak rumah dari paling sederhana. Meja kami dapat meja pimpong orang. Setengah kami pakai jadi alas untuk meja. Bertahun-tahun rumah kami bocor-bocor. Dan itu enggak hina. Yang hina kalau kami sibuk dua-duanya cari duit. Itu hina. Enggak ngerti nilai keluarga. Rumah bocor, nggak punya rumah belasan tahun, nggak ada masalah. Itu nggak nilai, bukan ukuran nilai. Ini penting, tapi karena nilai kita nggak sesuai dengan Alkitab, ia goncang. Nggak apa-apa kalau kalian nanti protes atau tanya jawab, silakan, nggak ada masalah sama saya. Sebenarnya waktu itu mahal. Kalau kita gunakan lebih banyak kepada cari duit daripada memperhatikan keluarga, habis kita. Akhirnya tanpa sadar, kita mendukung mencintai uang. Padahal akar segala kejahatan adalah cinta uang. Rusak. Kecewa dengan suami, kecewa dengan istri, konflik, terus tambah di kantor. Ada laki-laki terpesona sama si istri, jatuh cinta. Si laki-laki juga kecewa dengan istri, ketemu wanita, jatuh cinta. Kacau lah. Rusak. Nah, ini kita harus tahu. Memang Tuhan menciptakan istri itu ibu rumah tangga, mengurus anak-anak, mengurus suami. Tetapi kalau Anda ambil kerja, tingkat kesulitan makin berat. Makin gak mudah untuk kuat dalam firman Tuhan. Makanya harus jadi kesaksian dimulai di keluarga. Khotbah bagus di mana-mana, di rumah tangga saya nggak benar, udahlah, gagal saya jadi hamba Tuhan, gagal. Ini perlu dalam konsep kita semua. Jadi orang ditebus itu berfungsi jadi garam dan terang mulai di rumah tangga. Bukan ke tempat jauh-jauh. Makanya di mata Tuhan yang paling bernilai adalah menjadi suami yang benar, menjadi istri yang benar, itu nilai daripada menjadi pengkhotbah terkenal. Lebih bernilai jadi suami yang benar, jadi istri yang benar, daripada pengkhotbah terkenal puluhan ribu jemaatnya. Banyak mujizatnya. Itu nggak nilai sama Tuhan. Itu nggak nilai. Lu jadi suami yang benar nggak? Lu jadi istri yang benar nggak? Itu nilai. Gagal fokus. Ya jadinya, apa tema kita ini? Keluargaku yang tak tergoncangkan. Hanya halusinasi. Apalagi di akhir zaman ini. Angka instan makin difokus, lebih utamakan. Nilai basi makin tinggi. Dulu, telepon rumah, 30 tahun, 40 tahun, biasa-biasa saja. Makin lama, telepon rumah makin cepat ganti. Handphone, 2 tahun udah kuno. Makin cepat ganti. Mobil, dulu 30 tahun, 40 tahun dah masih wajar. Sekarang, mobil 5 tahun ke atas sebaiknya dijual. Makin cepat, nilai basi makin cepat. Demikian juga perkawinan. Makin cepat nilai basi. Sampai ada di kalangan Kristen nanya, ini istri lu yang 20 tahun yang lalu ya? Iya, kenapa? Kok betah amat lo? Udah rusak lagi. Kuno banget lo. Nggak bosan lo? Rusak sekali. Dan itu terjadi di kalangan-kalangan, apalagi bintang-bintang film di Hollywood sana, di kalangan orang Kristen. Gonta-ganti pernikahan itu wajar, nggak dosa, itu biasa, lifestyle, bahkan dianggap nilai. Dalam kekristenan itu udah mulai masuk ke Indonesia. Dan di kalangan kita juga dalam kalangan gereja. Karena nilai basi makin cepat. Anak pun makin stres. Dulu kalau ada anak tetangga meninggal atau pembunuhan, itu bahan cerita bisa 2-3 tahun. 2-3 tahun. Apalagi kalau ada bom teroris, itu bertahan cerita itu lama. Sekarang ada bom, kayak nggak ada rasa sekarang. Ada bom, berapa yang mati? Kayak biasa aja. Makin mati rasa. Makin mati rasa. Sekarang anak atau kita nonton televisi. Nonton televisi itu cerita misalnya drakor, drama Korea. Sedih. Sedih, kemudian iklan. Kita ganti cerita tentang pelawak. Kita ketawa. Baru nangis bisa ketawa.
Tiba-tiba iklan, kita buka berita pembunuhan, serem. Bisa cepat sekali ganti dari sedih, ketawa, serem. Bencana alam, bisa ukurannya detik dan menit. Itu makin rusak kita. Tanpa sadar. Padahal dulu berita itu prosesnya panjang untuk diganti yang baru. Ini sekarang anak kita dudukkan depan televisi. Belum lagi kita kasih dia game-game. Makin kacau lah, makin rapuh sekali keluarga itu. Dan juga keluarga-keluarga anak kita, cucu kita berikutnya. Aduh. Nah makanya bagian terakhir. Tuhan berkata, baca firman Tuhan mulai dari zaman dahulu, Yosua 1 ayat 8, jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Itu diarahkan Yosua kepada bapak-bapak, karena zaman dahulu bapak-bapak yang ke ibadah, ibu-ibu nggak boleh, apalagi anak-anak nggak boleh. Bapak-bapak, terus bapak-bapak dibilang, jangan lupa kau memperkatakan firman ini kepada istri dan anak-anakmu ketika kau berbaring, ketika dalam perjalanan, atau di mana saja. Itu nilai. Maka sama saya jauh lebih mujizat kita baca Alkitab tiap hari daripada lumpuh berjalan. Baca Alkitab di keluarga tiap hari itu jauh nilai lebih tinggi daripada lumpuh berjalan. Baca Alkitab tiap hari, ini harus disiplin dalam keluarga, jauh lebih bernilai daripada kau punya mobil Ferrari. Tapi ini nggak nilai kita. Akhirnya baca Alkitab tiap hari itu rasanya beban. Saya harus katakan kepada Anda bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Anda nggak ada gairah baca Alkitab tiap hari, mimpi kalau Anda berharap tema kita yang terjadi. Mimpi. Karena melalui baca firman Tuhan, manfaatnya, firman itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menunjukkan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Mana ada tandingannya, mujizat, kita hidup dalam kebenaran daripada mujizat yang lain. Nggak ada tandingannya. Masalahnya konsep nilai itu tertanam nggak pada kita dan keluarga kita. Kalau itu yang terutama, maka bukan tanpa tantangan. Bukan akhirnya jalannya langsung mulus, enggak. Tapi kita mulai ada kekuatan baru. Karena orang yang berlindung pada firman Tuhan, itu kokoh dan kuat. Kalaupun jatuh, enggak pernah tergeletak. Bangkit lagi, baharu lagi. Asal fokus kita firman Tuhan. Karena firman ini pelita bagi kaki kita. Maka setiap kita, keluarga, jangan percayakan anak kita pertumbuhan rohaninya pada gembala, kepada gereja. Enggak, itu tanggung jawab kepala rumah tangga suami istri. Jangan percayakan anak Anda pendidikan, konsep nilai, tujuan hidup pada orang lain. Enggak, Anda dengan suami dengan istri. Ini penting sekali supaya kita back to the Bible. Kalau ini terjadi, pasti apa kata Tuhan tentang rumah tangga yang kuat jadi alat yang indah. Sebagaimana Kejadian pasal 1 ayat 26-27, Allah menciptakan manusia gambarnya supaya mereka berkuasa, jadi terang, menggenapi Kisah Rasul 1 ayat 8, kita jadi saksi di mana kita pun berada. Itulah mujizat yang paling indah. Sewajarnya lah, apalagi di akhir zaman ini, penting sekali kita punya keluarga yang tak tergoncangkan bagaimanapun badai, masalah, situasi ekonomi, dan sebagainya di bangsa ini. Dan rumah tangga yang takut akan Tuhan paling efektif memberitakan Injil, menyatakan Allah dipermuliakan, mulai dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.